Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1623-1625. Kaisar memiliki kebanggaan sebagai kaisar. Meskipun dia tahu bahwa wilayah itu sangat kuat dan menakutkan, kaisar tidak pernah menyerah. Belum lagi menjadi pion orang lain, terutama Lin Yan, yang menatap langit dengan tekad di matanya. Lalu bagaimana jika Tuhan itu sangat berkuasa? Dia melakukan serangan balik dengan pedang. Karena kamu memberitahuku tentang ini, aku juga ingin mengatakan satu hal, permainan caturmu cacat. Hal ini mengejutkan Kaisar Gu Hua. Papan catur yang telah dipadatkan selama setengah masa hidup ini sempurna dan telah mengembangkan segala sesuatu di dunia. Bagaimana bisa ada kekurangannya? Di papan catur ini, hanya ada 9 domain. Lin Yan berbicara, senyum di bibirnya semakin kuat. Mendengar ini, Gu Hua terkejut, lalu tersenyum, dan tiba-tiba berkata, apa yang dikatakan Kaisar Lin benar sekali. Papan catur ini seharusnya tidak hanya memiliki 9 domain. Terima kasih banyak atas apa yang terjadi hari ini. Domain surgawi menggunakan 9 domain sebagai papan catur. Kaisar Agung 9 alam harus menggunakan 10 alam sebagai papan catur. Papan catur Gu Hua seharusnya tidak hanya memiliki 9 domain, tetapi juga harus memiliki 10 domain. Siapa yang akan menjadi bidak catur itu tidak diketahui. Lin Yan menatap ke langit dan berkata dengan lembut. Melihat ekspresi Lin Yan, bahkan Kaisar Gu Hua menghela nafas. Kaisar Lin, Anda memang luar biasa, pikir Kaisar Gu Hua dalam hati, dan kemudian dia tidak bisa tidak memikirkan seorang peramal yang dia temui 3 kali dalam hidupnya. Menurutku, peramal itu hanyalah seorang pembohong tua yang memberinya beberapa petunjuk saat itu. Hasilnya, setelah berlatih sesuai dengan instruksi ini, Kaisar Gu Hua sepertinya telah terlahir kembali. Kemudian, setelah dia mencapai setengah kaisar, dia bertemu lagi dengan pembohong tua itu. Jadi, saya menyadari kekuatan Kaisar Agung. Setelah menjadi kaisar, ia bertemu dengan peramal yang seperti pembohong untuk ketiga kalinya. Saat itu, dia ragu dan bertanya tentang Tianyu, dan dia juga meminta nasihat. Ini adalah permintaan nyata. Meskipun Kaisar Hua sudah berabad-abad lamanya, dia masih tidak bisa memahami pembohong tua itu. Dia bahkan ingin tahu bagaimana cara melepaskan diri dari kendali Tianyu. Alhasil, pembohong tua itu berkata bahwa suatu saat, dia akan bertemu seseorang yang akan membangunkannya. Tapi hari ini, setelah mendengar kata-kata Lin Yan, dia tiba-tiba terbangun. Kaisar Agung juga mengalami saat-saat kebingungan. Namun dalam pandangan Gu Hua, selain pembohong tua yang luar biasa itu, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk membangunkannya? Tapi sekarang, menghadap Lin Yan, dia tersenyum, 1T, IM, GT, 1T, IM, GT. Apakah pembohong tua itu benar-benar mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan? Apakah itu dihitung sampai hari ini? Di alam surga, saya khawatir ada orang kuat yang akan menggunakan 9 alam sebagai papan catur dan semua makhluk hidup sebagai bidak catur. Tapi selama semuanya didorong secara horizontal, itu sudah cukup untuk menulis ulang dunia. Kaisar harus memiliki keberanian kaisar. Tidak hanya dia tidak boleh direduksi menjadi bidak catur, tetapi juga orang yang bermain catur permainan. Permainan dengan Tianyu. Dia harus mengubah 10 alam menjadi papan catur dan alam surgawi menjadi bidak catur. Ledakan. Saat berikutnya, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan kemudian Lin Yan benar-benar kembali ke adegan sebelumnya. Makam kaisar, jatuh dan berubah menjadi kekuatan tak berujung, langsung runtuh dengan kekuatan kekaisaran yang kuat. Klik, ini ampuh. Kekuatan tersebut secara langsung menghancurkan bayangan setengah kaisar yang berusia lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Adapun Huo Yuan, dia juga terbunuh seketika di bawah kekuatan ini. Seorang setengah kaisar bahkan tidak mengucapkan kata-kata kasar, dan hanya bersendawa. Memanggil. Kemudian senjata kekaisaran setengah langkah itu melompat untuk pergi.
Wow, tapi sebuah suara terdengar, dan di papan catur, cahaya mengalir dan langsung menjebak senjata kekaisaran setengah langkah, lalu menekannya dengan keras, untuk menghapus tanda di dalamnya. Klik, suara tajam terdengar, dan tanda suku api hancur. Sejak saat itu, senjata kekaisaran setengah langkah ini tidak lagi menjadi harta karun suku api. Kaisar Lin, terima kasih telah menghidupkan kembali kesadaranku. Senjata kaisar setengah langkah ini, tombak elemen api, adalah hadiah dariku sebagai kompensasimu. Aku juga akan memberimu esensi, darah, dan tulang dari setengah suku api. Kaisar, saya harap dalam kehidupan ini jika Anda bisa mencapai akhir, kita bisa bertemu lagi dalam waktu kurang dari 100 tahun. Sebuah suara keluar dari papan catur, 1T, IM, GT, 1T, IM, GT. Kaisar Agung bereinkarnasi dan dilahirkan kembali, dan banyak orang jatuh. Gu Hua mengetahui hal ini. Bahkan pada masanya, dia bertemu dengan seorang pembudidaya iblis yang tampaknya merupakan reinkarnasi dari Kaisar Agung. Namun, ketika dia bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi Kaisar Agung, dia dibunuh olehnya jenius. Kaisar Gu Hua dan yang lainnya tidak berlatih dari awal seperti Lin Yan, mereka memiliki metodenya sendiri. Lin Yan sangat berbahaya. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu lemah. Jika ini adalah era biasa, dia pasti bisa memproklamirkan dirinya sebagai kaisar lagi. Namun, di era sebesar ini, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi. Akhirnya, setelah Kaisar Gu Hua selesai berbicara, papan catur itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Lin Yan juga terdiam, 1T, IM, GT, 1T, IM, GT. Item kekaisaran yang akhirnya diperoleh terbang seperti ini. Adapun senjata kekaisaran setengah langkah yang tertinggal, tidak memiliki banyak kekuatan sekarang. Senjata kaisar setengah langkah dari suku api, tombak asal api, berisi kehendak setengah kaisar lebih dari 30.000 tahun yang lalu, tetapi sekarang telah hancur. Tanpa kemauan ini, ia seperti senjata yang kehilangan jiwanya. Jelas mustahil untuk meledakkan kekuatan yang kuat. Tapi Lin Yan juga tahu bahwa jika dia tidak melanggar keinginannya, dia tidak akan bisa mengendalikannya dengan kekuatannya sendiri. Kita bisa bertemu satu sama lain dalam waktu kurang dari 100 tahun. Ekspresi Lin Yan memadat saat ini, era ini sangat menarik. Dilihat dari penampilan Kaisar Wuxu, Kaisar Gu Hua dan bahkan Kaisar Jue Burian yang asli, mereka semua akan muncul di era ini, dan era ini juga memiliki lautan misterius, dan tanah terlarang untuk hidup dan mati, dan tampaknya surga juga kehilangan orang-orang yang berkuasa, 1T, IM, GT, 1T, IM, GT. Sungguh brilian, berdengung. Namun, ekspresi Lin Yan tiba-tiba memadat. Bagaimana dengan Kaisar? Bagaimana dengan Genkai? Lalu bagaimana jika itu adalah area terlarang antara hidup dan mati? Lalu bagaimana jika itu adalah benda angkasa? Sejak saya lahir di kehidupan ini, saya harus bersaing dengan dunia, Kaisar, dan langit. Dan di bawah, orang-orang kuat dari klan ular piton api seperti Mang Jin dan Mang Tunsi terkejut. Mati. Fire Abyss, sebenarnya mati. Setengah kaisar, dia menghilang menjadi asap. Sayang sekali, jika esensi dan darahnya tertinggal, itu akan menjadi harta karun. Kultivator menghela nafas katanya, masih belum bisa menyembunyikan rasa takut di hatinya saat ini. Lin Yan tersenyum. Ketika kesadaran Kaisar Gu Hua pergi, dia benar-benar meninggalkan esensi, darah dan tulang Huo Yuan. Ini memang sebuah harta karun. Segala sesuatu di tubuh setengah kaisar adalah harta karun. Masih bisakah kamu mengambil tindakan? Sekarang suku api telah menindas kita, kita harus membalasnya dengan sopan. Lin Yan memandang Mang Tunsi dan pembudidaya suku piton api lainnya dan berkata, Gudong. Orang kuat dari klan ular piton api seperti Mang Tunsi bahkan lebih terkejut lagi. Tuan, maksud Anda, kata Nang Tunsi.
Benar, mulai hari ini, cabang suku api tidak akan ada lagi, dan bahkan, aku akan meledakkan kuburan leluhur generasi leluhur suku api, kata Lin Yan dengan marah. Huan tidak ada di sini. Jika sebaliknya, Anda dapat membalas kebencian awal Anda. Tapi, rekening itu tidak akan diselesaikan dengan mudah. Lin Yan pasti akan membuatnya membayar mahal untuk orang yang tidak hanya bunuh diri, tapi juga ingin membunuh keluarganya sendiri dengan Curse Mountain. Hancurkan kuburan generasi nenek moyang suku api. Hal ini membuat semua kultivator yang hadir melebarkan mata mereka, namun kultivator kuat seperti Mang Tunsi bersiap-siap. Selama bertahun-tahun, mereka lebih menindas dibandingkan suku api. Bahkan sekarang mereka hampir dibunuh oleh suku api, bagaimana mungkin mereka tidak membencinya? Namun pada saat itu, nyawa Piton Jin akan segera berakhir, dan tidak ada yang bisa melindungi klan Fire Piton. Terlebih lagi, ada terlalu banyak orang kuat di suku api. Tapi sekarang berbeda, hampir semua orang kuat dari suku api musnah dalam dua perang ini. Suku api utama berada di wilayah kekaisaran. Langitnya tinggi dan langitnya tinggi. Boom, saat ini, Mang Tunsi memimpin dalam meledakkan kekuatan spiritualnya, lalu memandang Lin Yan dan berkata, "Tuan, saya akan pergi bersamamu." Boom boom boom. Adapun para kultivator lainnya, mereka semua meledak dengan kekuatan spiritual, dengan senyuman dingin di bibir mereka. Memanggil, tak perlu dikatakan, Lin Yan bergerak dan langsung menuju tanah leluhur suku api. Tanah leluhur suku api sulit ditemukan. Ini adalah dunia yang benar-benar diciptakan sendiri, dunia kosmik tempat semua kaisar besar klan api berkumpul. Bahkan klan Piton api hanya mengetahui perkiraan lokasinya, tetapi Lin Yan menemukannya dalam sekejap. Dia ada di sini ribuan tahun yang lalu. Klan kuno itu misterius dan mengandung rahasia abadi, terutama di tanah leluhurnya, yang menurut legenda, nenek moyang mereka dari segala generasi dikuburkan. Tapi menghadapi dunia surga dan bumi seperti itu, orang-orang kuat dari klan Fire Piton saling memandang dengan kaget. Daerah-daerah seperti itu tidak dapat diakses. Setiap penghalang aura dipadatkan oleh kekuatan Kaisar Agung. Berdengung. Tetapi pada saat ini, tangan Lin Yan bersinar dengan cahaya, dan garis esensi darah muncul. Ini adalah esensi dan darah dari setengah Kaisar Jurang Api. Darah esensi ini jatuh ke penghalang, dan dunia langit dan bumi tiba-tiba dibuka. Memanggil, Lin Yan melangkah masuk, diikuti oleh orang-orang kuat dari klan Fire Piton. Boom boom boom. Dalam sekejap, satu demi satu penggarap dari suku api muncul, menatap Lin Yan dan yang lainnya dengan takjub. Mereka tidak menyangka klan ular Piton api masih hidup. Bang! Setengah kaisar dari suku api telah jatuh, klan utama sudah tidak ada lagi, dan semua orang kuat telah mati di Gunung Piton api. Para pembudidaya suku api ini tidak dapat menghentikan para pembudidaya seperti Lin Yan Piton Swallowing Stone. Meskipun ada formasi yang kuat di sini, para pembudidaya suku api ini tidak dapat mengaktifkannya sama sekali. Terlebih lagi, Lin Yan memiliki esensi darah dan darah setengah kaisar jurang api di tangannya. Di bawah aura seperti itu, formasi klan api tidak akan mudah disentuh oleh dirinya sendiri. Di sini, ketika semuanya sudah beres, para pembudidaya seperti Mang Tunsi langsung dikejutkan oleh semua yang ada di depan mereka. Apakah ini hasil karya kaisar? Ini sangat luas dan luas. Gadis Piton mengatakan hal yang sama. Dimanapun Anda melihatnya, ada istana kuno yang berdiri tegak, gunung-gunung kuno menggantung, dan ribuan api melayang di udara. Ini sama sekali bukan api biasa. Api tanpa akar, api Wan Zekiankun, 9 kehidupan dan keabadian, batu menelan Piton api, mengidentifikasinya kata demi kata. Bahkan dia tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan emosi batinnya dengan adegan seperti itu. Tidak hanya itu, gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya menyemburkan api dan berlama-lama ke segala arah. Apakah itu naga api? Lalu, mereka melihat sebuah gambar. Ada seekor naga api yang bercokol di tanah leluhur suku api. Itulah Gunung Naga Api,
yang terbuat dari tulang api naga api, dan tulang naga digunakan untuk membentuk gunung tersebut, kata Lin Yan. Apa? Orang-orang kuat dari klan Fire Python seperti Python Tunsi semuanya terkejut. Naga api, inilah binatang kekaisaran yang sebenarnya. Lunasnya sebenarnya ada di sini. Lunasnya mengeluarkan nafas naga api yang kuat. Kekuatan api di sini sangat kuat sehingga lebih kuat dari ular piton. Api gunung ini beberapa kali lebih kaya. Tidak heran tidak ada kekurangan orang jenius di klan api selama bertahun-tahun. Hanya di wilayah seperti inilah kita mengetahui betapa kuatnya warisan klan api. Tapi Lin Yan tampak tajam dan melihat langsung ke kedalaman klan api. Di sanalah kuburan leluhur suku api yang sebenarnya. Orang-orang kuat dari suku api sepanjang zaman dimakamkan di sana. Di alam Tiangen ini, ada 10 tanah harta karun untuk ditanami. Klan api menempati satu tempat, yang disebut Tanah Tianjian Reruntuhan Api. Tidak hanya tulang belulang orang-orang kuat suku api yang terkubur di sana, tetapi ada juga bunga di dalamnya, yang disebut bunga Huoxu Tianjian. Bunga ini adalah obat kekaisaran yang sebenarnya dan mekar setiap 10.000 tahun sekali. Meski bunga ini belum sepenuhnya matang, seharusnya masih setahun lagi, namun jika saya memetik bunga ini, saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada suku api. Lin Yan berpikir dalam hati. Dia datang ke tanah leluhur suku api sebagian untuk pengobatan kekaisaran ini. Obat kekaisaran, daging dan tulang putih orang mati, setelah diminum, dapat meningkatkan umur panjang para pembudidaya di bawah kaisar. Selain itu, setiap obat kekaisaran mengandung kekuatan yang berbeda. Adapun Huoxu Tianjian Hua, dapat memungkinkan budidaya untuk melahirkan secara langsung ke tubuh kaisar roh api, dan ia akan dapat memasuki dunia dan bersaing, dan ia akan memiliki kekuatan unik dalam memperebutkan posisi kaisar masa depan. Ini adalah harta karun tertinggi yang sesungguhnya. Setiap 10.000 tahun, suku api akan memetiknya dan memberikannya kepada para jenius paling berbakat dari suku api, memungkinkan mereka bersaing untuk mendapatkan posisi kaisar masa depan. Huo Huan, ini dianggap menarik. Lin Yan berbicara, dan sosoknya bergerak, tiba-tiba menuju ke cermin surgawi reruntuhan api. Orang-orang kuat dari klan Piton Api mengikuti, tetapi mata mereka masih tertuju pada area lain. Fondasi klan api terlalu kuat, tetapi sebelum datang, Lin Yan juga memperingatkan mereka untuk tidak membiarkan mereka menyentuh semuanya di sini sesuka hati. Meski pemimpin suku api sudah tidak kuat lagi, dunia ini tetap menakutkan. Sekali Anda mengambil tindakan sesuka hati, hal itu akan menimbulkan bencana yang tiada habisnya. Dan tulang naga api tidak dapat diambil, jika tidak, Lin Yan akan menjadi orang pertama yang mengambil tindakan. Ada terlalu banyak rune di atasnya. Saya tidak tahu berapa banyak setengah kaisar dari suku api yang telah mencetak rune tersebut, dan bahkan kaisar agung telah meninggalkan jejaknya. Tapi tanah Huoxu Tianjian berbeda. Ini adalah kuburan leluhur yang sebenarnya. Ledakan. Tapi saat Lin Yan melangkah ke sana, suara gemuruh terdengar, dan seorang lelaki tua langsung muncul. Siapa yang berani membobol klan apiku? Orang kuat itu berteriak keras. Mati. Tapi begitu dia selesai berbicara, batu menelan piton tiba-tiba mengambil tindakan, dan senjata kekaisaran setengah langkah meledak dengan kekuatan tertinggi, membunuhnya secara langsung. Orang tua, jika aku memperbaiki jiwamu di tanah Tianjian reruntuhan api ini, kamu mungkin bisa menyelamatkan umurmu dari kehilangan terlalu banyak. Terlebih lagi, ada orang kuat dari suku api yang terkubur di sini, jadi pasti ada banyak harta karun di leluhur kuburan, dan ada juga dengan Imperial Medicine, bahkan Anda tidak perlu terlalu takut dengan terkikisnya waktu di bawah Imperial Medicine, kata Lin Yan. Mendengar ini, Mang Jin menjadi semakin bersemangat. Ekspresi Lin Yan juga menjadi dingin. Di sini, apinya berkobar. Yang disebut Huoxu Tianjiandi adalah tanah terpencil di bawah api yang tak terbatas, tetapi di tempat seperti inilah pengobatan kekaisaran dapat lahir. Apakah ini tempat makam leluhur Kaisar Agung dikuburkan? Ular piton itu menelan batu itu dan berbicara dengan kaget.
Makam Kaisar Agung sangat sulit ditemukan dan tidak terletak di sini. Ini hanyalah tempat orang-orang kuat suku api selama berabad-abad. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu benar-benar makam Kaisar Agung, akan sulit bagi mereka untuk masuk. Bahkan setengah kaisar tidak akan bisa dengan mudah memasuki makam Kaisar Agung. Para Kaisar Agung dari suku api semuanya ada selamanya. Bahkan orang kuat dari suku api mungkin tidak tahu di mana kuburan mereka berada. Meski bukan kuburan leluhur kaisar, Mang Tunsi sudah sangat bersemangat. Yang terkubur di sini adalah orang-orang kuat dari suku api, dan bahkan setengah kaisar. Jika kuburan mereka dikosongkan, harta apa yang akan didapat? Ledakan. Sementara mereka memikirkan ini, Lin Yan melihat ke depan dan langsung melangkah masuk. Tanah Tianjian reruntuhan api adalah tanah harta karun yang nyata. Bagi para penggarap badan api, berlatih di sini selama sehari akan meningkatkan kekuatan mereka sendiri, tetapi ini hanyalah salah satu fondasi klan api. Di era ini, suku api utama meninggalkan wilayah api dan pergi ke wilayah kekaisaran. Jelas mereka mengambil banyak pengetahuan, dan para jenius dari klan api juga bisa dilatih lebih baik di dalam domain kekaisaran. Hanya saja mereka, sekarang, kembali dari domain kekaisaran setiap 2 tahun sekali dan kemudian fokus berlatih di Huoxu Tianjian. Apalagi Lin Yan sudah menyelidiki kebiasaan suku api. Sekarang, masih ada 5 hari sampai para jenius dari suku api utama kembali, bukan? Kekuatan api telah terkumpul di sini selama setahun penuh. Tidak bisa disia-siakan. Kamu bisa berlatih sebanyak yang kamu bisa. Jika kamu lelah berlatih, galilah beberapa kuburan. Ingat, jika kamu menemukan makam itu dari setengah kaisar, jangan mengambil tindakan dengan mudah. Setengah kaisar dari suku api ada batasan rune di makam kaisar, tapi itu tidak kuat, kata Lin Yan. Ini adalah tanah leluhur suku api. Bahkan orang terkuat dari suku api pun tidak akan menyangka bahwa orang luar akan masuk ke tempat ini, bukan? Oleh karena itu, pembatasan di sini tidak terlalu kuat. Jika Lin Yan tidak memiliki esensi dan darah setengah kaisar jurang api, bahkan setengah kaisar yang kuat pun tidak akan pernah bisa dengan mudah memasuki klan api. Jadi ini juga yang menjadi alasan mengapa pembatasan di sini tidak kuat. Berdengung. Pada saat ini, para pembudidaya seperti gadis piton sangat senang. Ada yang berkultivasi, dan ada pula yang menuju ke area tengah. Di tengah-tengah tanah Huoxu Tianjian terdapat kuburan leluhur. Kuburan leluhur ini terbagi menjadi 4 arah, yang sangat misterius membentuk formasi besar. Jika ada yang menyentuh formasi semacam ini pasti akan mati. Tapi Lin Yan mencibir dingin, mengeluarkan senjata setengah langkah kekaisaran suku api, dan kemudian tiba-tiba mengaktifkannya, mendarat langsung di salah satu kuburan. Bas-bas. Saat suara terdengar, formasinya benar-benar rusak. Pencapaianmu dalam rune dan formasi tidak ada bandingannya di zaman kuno dan modern. Melihat pemandangan ini, kata Mang Jin. Formasi suku api ini didasarkan pada diagram formasi kuno. Makam-makam tersebut terletak di berbagai arah. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat melawan perampok makam dari musuh asing, tetapi juga memadatkan nafas langit dan bumi, sehingga menghasilkan kekuatan spiritual. Tempat ini kaya. Ketika Lin Yan berada di Istana Surgawi, dia membaca semua jalan langit dan bumi dan memahami miliaran formasi rune. Diagram formasi kuno ini dilihat sekilas olehnya, dan kemudian diuraikan oleh Lin Yan kondisinya, menggali makam lagi tidak terlalu berbahaya. Lin Yan adalah satu-satunya yang datang hari ini. Jika itu adalah setengah kaisar lainnya, mereka tidak akan bisa menembus formasi ini. Begitu mereka dengan mudah menyentuh kuburan, setengah kaisar itu hanya akan mati. Ledakan. Saat ini, ular piton menelan batu tersebut dan tidak lagi sopan. Dia melepaskan tangannya dan mulai menggali kuburan. Hal yang sama juga terjadi pada Lin Yan. Matanya terfokus pada tablet batu di kuburan. Semua loh batu ini memiliki font kuno, dan kekuatan spiritualnya bersinar terang. Tidak hanya disebutkan makam siapa itu, tetapi juga berisi peninggalan keturunan para penggarap suku api masa lalu.
Huo Jingsun. Lin Yan melihat kuburan dengan namanya di atasnya, dan di sebelahnya tertulis, generasi ketiga Sun Huo Zongfeng, berdiri. Petik 2. Ia juga memiliki aura yang kuat. Tidak hanya itu, di batu nisan juga terdapat tulisan, cicit generasi ke-6 Huo Huan, berdiri. Melihat baris kata ini, sudut mulut Lin Yan tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Ini seharusnya merupakan font yang tersisa di tanah Tianjian Huo Huan setelah ia menjadi setengah kaisar. Barisan font ini menunjukkan bahwa ini adalah kuburan leluhur Huo Huan. Batu nisan ini lumayan. Lin Yan berkata sedikit. Ada kata-kata yang tertulis dalam tulisan tangan setengah kaisar di atasnya, yang mengandung aura yang kuat. Tentu saja, orang biasa tidak dapat mengambilnya, tetapi mereka memiliki esensi dan darah Huo Yuan. Huo Yuan terbunuh, dan ada banyak tetes esensi dan darah. Lin Yan mengambil setetes lagi dan mendarat langsung di batu nisan, karena esensi dan darah, kekuatan di batu nisan tidak dilepaskan, dan Lin Yan langsung dianggap sebagai api. Lin Yan kemudian langsung menggali batu nisan tersebut dan meletakkannya di dalam Wuji Suanyu. Jika kita bertemu Huo Huan lagi di masa depan, korbankan saja batu nisan ini, pikir Lin Yan diam-diam. Begitu batu nisan itu keluar, dia berteriak, Huo Huan, ini adalah batu nisan leluhurmu. Mengapa kamu tidak berlutut saat melihatnya? Memikirkan adegan itu, masih menyenangkan. Klan api adalah ras manusia purba. Saat Anda menggali kuburan, Anda hanya mencuri harta mereka dan tidak mengganggu tulang mereka. Namun, Lin Yan masih memiliki intinya, dan kemudian melihat para pembudidaya tersebut seperti yang dikatakan Mang Tunsi. Mendengar ini, mereka pun mengangguk. Ledakan. Kemudian Lin Yan mulai menggali kubur. Pembatasan rahasia bagi Lin Yan tampaknya hampir tidak efektif dan dapat dipatahkan dalam sekejap. Kemudian Lin Yan membuka kuburan dan melihatnya. Setengah kaisar ini benar-benar miskin. Lin Yan segera menggelengkan kepalanya. Benda-benda yang dikuburkan oleh setengah kaisar hanyalah beberapa senjata alam semesta. Keturunan saya tidak berbakti dan hanya dikuburkan dengan kain lap. Sayang sekali. Lin Yan mengeluarkan selembar kertas, menulis paragraf ini di atasnya, dan kemudian meletakkannya di kuburan yang digali. Adapun senjata langit dan bumi ini, Lin Yan membawanya pergi bersama. Sekarang semuanya telah digali, wajar saja jika semuanya diambil. Lin Yan kemudian melihat ke kuburan lain, yang juga bertuliskan Huo Huan. Ini adalah setengah kaisar suku api yang lebih tua. Lin Yan tidak mau melepaskannya, dia langsung menggalinya, dan bahkan memasukkan batu nisan itu ke dalam Wuji Suanyu oleh Lin Yan. Namun, kuburan ini bahkan lebih buruk lagi, miskin. Untuk mengungkapkan kemarahannya saat ini. Setelah beberapa saat sibuk bekerja, Lin Yan memandang Mang Jin, dan kemudian menggunakan Soul Void Sky Flame untuk memperbaiki jiwanya. Tidak hanya itu, Lin Yan juga berlatih di sini selama beberapa hari terakhir. Dia awalnya adalah seorang kultivator di alam Qiankun setengah langkah. Setelah berlatih dalam beberapa hari terakhir, levelnya juga meningkat, dan dia langsung mencapai puncak alam Qiankun setengah langkah alam Qiankun, tapi jalannya masih panjang. Alam langit dan bumi yang sebenarnya adalah pemahaman tentang alam semesta langit dan bumi, dan seseorang dapat mengubah alam semesta dengan satu usaha. Lin Yan secara alami akrab dengan ini, karena dia telah mencapainya ribuan tahun yang lalu. Tetapi sekarang tubuh reinkarnasi dan tubuh yang menentang surga ada di dalam tubuhnya, Lin Yan menemukan bahwa alam semesta di dalam tubuhnya sangat agung dan luas. Dia telah menyerap lebih banyak energi spiritual dari langit dan bumi daripada kultivator manapun yang telah mencapai puncaknya alam semesta sebelum dia dapat menerobos lagi. Ketika dia memikirkan hal ini, Lin Yan tidak hanya tidak merasa tertekan, tetapi matanya bersinar terang. Setelah saya memiliki kekuatan spiritual yang cukup di tubuh saya, ketika saya menerobos alam Qiankun, dengan kekuatan semacam itu, praktisi biasa di alam Qiankun tidak akan lagi menjadi tandingan saya, bukan? Lin Yan berpikir dalam hati.